ada informasi, doa yang dipimpin oleh Ustadz, kemudian foto bersama, dan terakhir doa serta tutup. Nah baik sahabat semua, insya Allah tak lama lagi gitu ya kita akan menginjak pada kajian kita. Ini boleh juga ya untuk sahabat semua yang punya link, boleh di-share juga ke teman-temannya. Barangkali di sahabat semua nih ada komunitas ataupun organisasi yang ada grup WA ataupun Telegram, boleh sekali di-share begitu ya, diajak. Insya Allah kita sama-sama mengajak dalam kebaikan begitu ya. Karena kan temanya juga insya Allah pada hari ini sangat luar biasa ya, gitu ya. Teguhkan iman, gitu ya, kuatkan iman, perbanyak amal untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, seperti yang tadi Melati bilang, gitu ya, 23 hari lagi kita menuju bulan Ramadan nih. Gitu ya. Apa ya yang mesti kita persiapkan, atau barangkali nih, mohon maaf gitu ya, yang masih punya kewajiban-kewajiban, misalkan saum, nah itu harus segera dituntaskan. Jangan sampai di PP dia ke akhir dan pada akhirnya ya tahu-tahu ternyata sudah Ramadan. Nah, selain itu juga kira-kira apa ya yang akan kita lakukan di targetan apa yang akan kita lakukan di Ramadan ini? Apakah akan sama seperti Ramadan sebelumnya gitu, ataukah kita punya nih ada satu targetan nih amalan-amalan yang harus banget nih kayaknya kita lakukan di tahun ini. Berhubung suasana juga masih ya dalam rangka pandemi begitu ya, seperti tahun sebelumnya tidak terasa sudah 1 tahun COVID ini menguji kita, menguji semua rakyat Indonesia dan seluruh dunia begitu. Mudah-mudahan kita doakan juga wabah ini segera pergi, segera Allah angkat dan kembali normal kembali begitu ya untuk kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya sahabat, di sini sebelumnya mohon izin ya sebelum insya Allah kita sebelum memulai acara gitu ya, saya pengen menyapa-nyapa nih sahabat semuanya yang hadir di sini, tapi kita lihat ya ada dari mana aja gitu ya. Kalau boleh bisa di-rename juga gitu ya namanya, dari komunitasnya atau dari misalkan daerahnya. Ini juga ada dari kami, ada dari Kopmu, Masya Allah, Assalamualaikum sahabat semua. Ada dari DDJ gitu ya, Masya Allah, LDK DDJ. Teman-teman mahasiswanya boleh nih suruh kesini diajak gitu ya. Bogor, Masya Allah, Bogor hadir, luar biasa ya. Bogor hadir, Ciamis hadir juga gitu. Dari mana lagi teman-teman? Boleh di chat, di ruang chat tuh ya, boleh ditulis asal daerahnya dari mana. Tasikmalaya, Sukabumi, Masya Allah, Alhamdulillah. Jatah Sukabumi hadir juga. Dari Kopmu juga, dari siapa lagi ya? Dari DT Peduli Tasikmalaya tentunya ada ya. Oh, Ciawi hadir, Masya Allah Bapak. Baik, Masya Allah teman-teman, terima kasih sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk bersilaturahim, untuk menyambung. Banjar hadir, ya Alhamdulillah Banjar juga hadir. Oh, dari Sukabumi ada, Ciamis, Tasik, Masya Allah Banjar, mana lagi tadi? Ciawi Tasik ya, Bogor begitu ya, Bogor, dan di sini juga banyak insya Allah ya. Semoga bisa jadi ajang silaturahim dan insya Allah siang Kopmu Tasik siap Kang Tatang. Masya Allah Kopmu Tasik ada Teh Awal juga gitu ya, Masya Allah. Nah sebelumnya nih biar lebih semangat mohon izin ya, Melati punya jargon sebetulnya, tapi kalau misalkan Melati kayak jargon sendiri kan gak seru ya. Jadi boleh dong di open mic-nya atau di open kamera deh yang gak kendala sinyal deh. Gitu ya. Boleh dong. Sebelum menuju ke ini nih, kita warming up dulu gitu ya, istilahnya kita pemanasan dulu. Baik, nah Bunda Tik-Tik sudah open cam, Masya Allah, terima kasih Bunda. Siapa lagi? Silakan, ayo sebelum menuju ke kajian inti begitu ya. Nah, insya Allah kajian, Masya Allah Kang Saiful, Alhamdulillah, kajian ini nanti akan dipimpin atau disampaikan oleh Ustadz Herman Asatid dari DT Peduli. Ada
Dek Admita, ya terima kasih. Ya jadi jargonnya kayak gini. Boleh sambil di open mic gitu ya, nggak mungkin open kamera, boleh di open mic biar bersuara, biar lebih semangat gitu ya. Jargonnya kayak gini nih, kalau misalkan Melati bilang ahlan Ramadan, sahabat semua bilang kayak gini ya, pakai gerakan lebih asik sebetulnya. Kalau Melati bilang ahlan Ramadan, teguhkan iman, gitu ya, teguhkan iman, perbanyak amal untuk sambut Ramadan. Bisa? Bisa ya? Bisa dong. Bisa. Baik, silakan sambil di open mic-nya biar ada bersuara-bersuaranya gitu. Biar kayak Le Mineral ya, manis-manisnya gitu. Baiklah. Silakan di open mic-nya. Oke, siap ya. Ahlan Ramadan. Teguhkan iman. Teguhkan iman. Perbanyak amal. Perbanyak amal. Sambut Ramadan. Sambut Ramadan. Satu kali lagi ya. Siap. Semuanya. Ahlan Ramadan. Ahlan Ramadan. Teguhkan iman. Teguhkan iman. Perbanyak amal. Perbanyak amal. Untuk sambut Ramadan. Sambut Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih banyak sahabat semuanya atas partisipasinya. Semoga menambah semangat gitu ya, dan semoga menambah meriah suasana kita pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya mari kita buka acara kita dengan bacaan bersama-sama, bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menginjak ke acara kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh petugas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shadaqallahul adzim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain,
Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku, dan hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan berimanlah kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Ikin yang telah membacakan tilawahnya. Semoga dengan tilawah ini menjadi keberkahan ya untuk kita semua, keberkahan selalu dan senantiasa menaungi kita semua, khususnya masyarakat yang hadir gitu ya, para keluarga, sahabat yang hadir pada kesempatan kajian pagi hari ini. Baik, menginjak ke acara selanjutnya, sahabat, insya Allah akan ada penyampaian informasi dari DT Peduli yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Unit DT Peduli Priangan Timur, Bapak Lutfi Abdullah Fauzan. Kita sapa dulu untuk Pak Lutfi. Assalamualaikum Bapak, sudah bisa mengakses? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mangga Bapak kepada waktunya, mangga kesempatannya dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Mel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah suaranya jelas Teh. Jelas ya, alhamdulillah. Jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih hatur nuhun pada Teh Mel ya, MC kita gitu ya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran Teh Mel. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat-sahabat dari komunitas gitu ya, alhamdulillah dari DDJ, dari kami, terus dari LDKRM Teh ya, dan sahabat-sahabat juga dari Sri Wulan gitu ya, dan teman dan yang kami hormati juga para donatur yang pada kesempatan ini bisa hadir di kajian MMQ DT Peduli Priangan Timur gitu ya. Alhamdulillah yang biasanya rutin di Masjid Agung tiap awal pekan hari Ahad gitu ya, dengan kondisi pandemi sekarang mudah-mudahan tidak mengurangi rasa silaturahim kita. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi jalan wasilah, jalan ilmu, jalan meningkatnya keimanan dan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, Akang Teteh yang kami hormati, kami alhamdulillah dari Darut Tauhid Peduli menyampaikan informasi gitu ya. Alhamdulillah saat ini kami di Tasik gitu ya, alhamdulillah dari tahun 2004 kembali hadir gitu ya di Tasik. Insya Allah fungsi kami sebagai lembaga amil zakat nasional ingin menjadi salah satu jalan, salah satu jembatan kita dalam optimalisasi dana zakat infak sedekah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu jalan kebaikan, kebermanfaatan untuk umat gitu ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya DT Peduli ini menjadi salah satu jalan gitu ya untuk menambah pahala, menjadi satu jalan semakin dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, salawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami insyaallah selama fokus kami ada di program pemberdayaan gitu ya. Kami mohon izin menyampaikan informasi-informasi terkait dengan DT Peduli, program-program yang sedang dilaksanakan gitu ya. Alhamdulillah tahun 2020 ini kita memasuki pra-Ramadan itu dalam kondisi yang tegang Bu ya. Kalau dulu kita masih
belum bersahabat atau belum masih tegang dengan kondisi pandemi gitu ya. Kita masih ingat dulu Maret itu menjadi menjadi sebuah momentum ya, di mana pandemi masuk ke Indonesia dan hasilnya di Ramadan itu terasa tidak seperti Ramadan ya. Bapak Ibu yang menghormati gitu ya, di Ramadan menjadi sebuah ketegangan yang luar biasa. Bahkan biasanya Idul Fitri itu silaturahim. Nah, pada tahun kemarin ini silaturahimnya tidak berjalan gitu ya. Bahkan libur pun yang biasanya 1 minggu ini cuma 2 hari. Ya, insya Allah menyikapi itu Bapak Ibu di tahun 2020 kami senantiasa terus memberikan program-program untuk memberikan kemanfaatan dalam bentuk caritas dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah di awal 2021 ya kita sebagai lembaga zakat, salah satu dengan zakat ini kita menjadikan sebuah program pemberdayaan. Artinya dalam program-program ini tidak hanya yang sifatnya insidental, kita juga termasuk adalah yang sifatnya caritas gitu ya. Jadi insya Allah kemarin saja di bulan Februari kita ada beberapa program yang kita resmikan. Yang pertama di program Petani Tangguh, bisa dilihat di screen Bu ya. Insya Allah program Petani Tangguh ini di daerah Pada Kembang gitu ya. Terus selanjutnya ada program Peternak Tangguh ini di daerah Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Terus juga untuk di program bantuan kebencanaan gitu ya. Kita ada warga pergerakan tangan di daerah Cibalong ini gitu ya. Dan juga sinergi dengan PZ bantuan guru dakwah. Bisa dilanjutkan di next. Terus di program mitigasi bencana, alhamdulillah kita ada pelatihan relawan, termasuk juga di ambulans gratis gitu ya. Insya Allah kita untuk ada layanan juga. Next ya. Dan juga program kesehatan. Nah ini karena kondisi masih pandemi gitu ya. Ini salah satu program yang kita gulirkan adalah bagaimana kita bisa meningkatkan imun masyarakat gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan daya tahan tubuh gitu ya. Nah digulirkan program kesehatan ini kita bagikan ke warga yang membutuhkan, para penerima manfaat gitu ya. Dan ini pendampingan program beasiswa yang alhamdulillah kita masih penting dijalankan dengan protokol kesehatan. Oke, next Kang. Nah, termasuk di program-program caritas dan di program pemberdayaan yang alhamdulillah setelah hadir di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita di pemberdayaan ya, Kopmu, pemberdayaan umat. Nah kemarin di bulan Februari itu di daerah Ciawang gitu ya, alhamdulillah ini bisa digulirkan program di sana gitu ya, di daerah Ciawang. Next kan? Udah ya, alhamdulillah gitu ya. Insya Allah gitu ya. Kami informasikan juga di DT Peduli, insya Allah saat ini sedang mengoptimalkan peran kami lembaga zakat ini bagaimana efek pandemi ini yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan program-program yang kami jalankan, mohon doanya bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menitipkan donasinya, zakatnya, infak sedekahnya, insya Allah kita akan bantu semaksimal mungkin dalam penyalurannya, masuk juga pengolahannya. Mudah-mudahan yang di zaman Rasulullah, zakat menjadi salah satu solusi, zakat menjadi salah satu kekuatan dalam membangun ekonomi umat. Mudah-mudahan dengan hadirnya DT Peduli sebagai lembaga amil zakat nasional, insya Allah mudah-mudahan menjadi jalan gitu ya untuk meningkatnya kebermanfaatan di keumatan ini. Baik, yang terakhir, alhamdulillah gitu ya, kajian ini juga salah satunya menyambut Ramadan. Ramadan yang dirindukan, mudah-mudahan tidak seperti tahun 2020 ya. Masya Allah, Ramadan tahun lalu ini luar biasa. Pertama kali dalam sejarah kehidupan saya pribadi gitu ya, dengan kondisi sholat berjamaah, sholat Jumatan juga sangat susah gitu ya. Terus sholat tarawih dijaga gitu ya, dan bahkan ada daerah-daerah yang tidak diperbolehkan gitu ya. Nah insya Allah mudah-mudahan dengan adanya kondisi sekarang sudah mulai beradaptasi dengan kondisi baru,
kita juga ingin menjadi jalan, kita sebagai lembaga amil zakat ingin menjadi jalan, menjadikan Ramadan ini, Ramadan sahabat-sahabat, Bapak Ibu semua menjadi Ramadan yang terbaik kita dengan program-program yang akan kita gulirkan. Jadi mudah-mudahan dengan program yang kita gulirkan ini menjadikan Ramadannya Bapak Ibu sahabat-sahabat semuanya menjadi Ramadan yang terbaik gitu ya. Salah satunya adalah yang sedang kita persiapkan adalah program tangguh iman gitu ya. Karena kita harus tangguh sekarang, semuanya harus tangguh. Insya Allah sekarang lagi program tangguh iman di mana program ini adalah berbagi Al-Quran, Iqra, tasbih digital, sama buku panduan Ramadan, yaitu ya insya Allah kita sudah memetakan akan ada 33 titik lokasi yang akan menjadi sasaran penerima manfaat. Insya Allah mudah-mudahan dengan program ini, Tangguh Iman ini menjadi jalan kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, dapat pahala dari kita membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan ketika kita ikut program ini, 10 paket, 10 Al-Quran, 20 Al-Quran, mudah-mudahan nambah keran gitu ya, nambah keran untuk limpahan amal soleh kita. Mudah-mudahan amal jariah bagi kita, sehingga mudah-mudahan program ini menjadi program yang bisa mengantarkan Bapak Ibu untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Mohon doanya juga insya Allah kita akan terus senantiasa berusaha agar Al-Quran ini bisa diterima oleh yang benar-benar membutuhkan, yang sedang belajar di daerah rawan akidah, terus juga di daerah kekurangan, dan yang insya Allah sangat membutuhkan. Nah, untuk sekilasnya, untuk terkait dengan program ini, kita ada video sedikit gitu ya, yang untuk menggambarkan bagaimana program ini. Maka bisa di-share, Pak Kang Indra. Ya, Alhamdulillah kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ini Quran yang kita akan bagikan menjadi bermanfaat gitu ya. Dan insya Allah bagi sahabat-sahabat semuanya, kita memfasilitasi semudah mungkin gitu ya yang ingin ikut dalam andil dalam rombongan kebaikan ini. Insya Allah mungkin nanti di kolom chat juga ada form komitmen yang ingin ikut. Nanti insya Allah nanti tim kami akan membantu untuk mewujudkannya gitu ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, terima kasih alhamdulillah Ustadz Herman sudah hadir gitu ya. Mudah-mudahan nambah ilmu, nambah iman, dan nambah imun ya Pak Haji insyaallah. Hatur nuhun, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Bapak Lutfi atas informasinya, yang semoga informasi ini juga menambah wawasan kita dan menambah kepedulian empati kita begitu ya. Ternyata masih ada di Penang Timur begitu yang sangat membutuhkan Al-Quran, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ikut andil untuk menebar kebaikan kepada para saudara-saudara kita ini di seluruh pelosok ya, di Penang Timur khususnya. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah pemateri kita sudah bisa bergabung. Ya ini Pak Haji Ustadz Herman. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah Bapak izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya jelas?
Alhamdulillah Bapak suaranya sudah jelas begitu ya. Insya Allah sebentar lagi nih sahabat, kita sama-sama akan menyimak pemaparan kajian dari Ustadz Herman. Sebelumnya silakan disiapkan apabila ada yang mau mencatat, disiapkan catatannya, disiapkan tempat duduknya yang paling nyaman begitu ya. Dan sebelumnya izin juga akan membacakan CV beliau gitu ya, lebih tepatnya profil singkat dari Ustadz. Gitu ya, nama lengkap Ustadz Haji Herman, M.Sos. Istri ini atas nama Ibu Nurliana, anak alhamdulillah ada Azmi, Makum, M. Ahnaf, Asma, dan Asma gitu ya, ada dikaruniai 3 orang putra dan putri. Aktivitas beliau adalah dosen STAI Darut Tauhid, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid, Direktur Marketing dan Program DTI, Duta Transformasi Insani, Ketua Pengawas Koperasi Pesantren DT, Ketua Pengawas Koperasi Pemberdayaan Umat, Ketua DKM Masjid Al-Hikmah Cibiru Bandung, Pembina Yayasan Al-Quran, Ketua Pembina Yayasan Iqra'ul Quran Al-Istiqomah, Ketua Pembina Koperasi Tahsin Al-Quran Al-Hikmah, narasumber di MKTV, pengisi siaran di MKFM, narasumber spiritual motivation, dan trainer manajemen Kolbu. Nah, berikut profil singkat dari Ustadz Haji Herman. Untuk selanjutnya, mungkin sebelum ke ini, boleh Ustadz ya, kami punya jargon Ustadz untuk lebih membakar semangat begitu ya, apabila diizinkan. Boleh. Ya, jadi kita ada jargon. Silakan sahabat bagi yang mungkin kan di open mic gitu ya. Masih ingat kan jargonnya ya, insya Allah. Kalau Melati bilang ahlan Ramadan, teguhkan iman, perbanyak amal untuk sambut Ramadan. Gitu ya. Yang sahabat semuanya kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan Ramadan. Teguhkan iman. Perbanyak amal untuk sambut Ramadan. Alhamdulillah, insya Allah. Terima kasih sahabat semua. Untuk selanjutnya kita sudah siap insya Allah untuk waktu dan kesempatan. Kami silahkan kepada Ustadz. Mangga Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya menyampaikan bahasan, kalau berkenan Bapak Ibu, mungkin kameranya bisa di-on-kan biar kita bisa lebih interaksi ya, interaktif ya. Karena kalau kameranya tidak di-on-kan ini saya lihat berbagai macam gambar ya dan tulisan. Jadi kalau ada berkenan Bapak Ibu, sekali lagi nih banyak sekali yang hadir, 44 partisipan yang hadir. Kalau tidak keberatan dan berkenan, alangkah baiknya kalau kameranya di-on-kan. Ya, biar terjadi interaktif yang baik ya, dan saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Allah Rabbul Izzati yang telah mengaruniakan begitu banyak kenikmatan untuk kita semua. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kita. Dan yang lebih penting, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesehatan lahir dan batin. Karena saat ini, di saat masih pandemi, nikmat sehat menjadi salah satu nikmat yang dirindukan, bahkan dicari-cari oleh hampir semua orang. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah takdir dan izin Allah pada kesempatan pagi hari ini saya bisa silaturahim dengan para donatur ya DT Peduli Priangan Timur ya, Kota Tasik dan sekitarnya. Kita tidak bisa silaturahim secara offline, tetapi secara online. Tidak bisa hadir di dunia nyata, tapi hadir di dunia maya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan pertemuan hari ini. Terima kasih Kang Lutfi sebagai pimpinan DT Peduli Priangan Timur
Ada Teh Ira yang saya lihat, ada Teh Kartika, kemudian MC Teh Melati, ya. Alhamdulillah di sini ada Kang Syahrul, ada Kang Tatang Syafaat, kemudian ada Bu Windy, ya. Kemudian ada siapa lagi nih, Pak Toto Sukandar, ada Aulia, Ibu Aulia, ada Kang Jaka, ada Lia Aulia, Ibu Lia Aulia, Ibu Tika Kartika, Ibu Dian Permatasari, Rais, dan masih banyak nih. Saya tidak bisa sebutkan semua, tapi seluruhnya saya sapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Ramadan berapa hari lagi? Boleh dibuka mic-nya atau di unmute, mic-nya dibuka. 23 hari lagi. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu tahu ya, Ramadan 23 hari lagi. Pertanyaan selanjutnya, lama atau sebentar 23 hari menurut hitungan kita? Sebentar. Bentar, ya. Jadi 23 hari itu bukan waktu yang lama bagi kita. Bahkan ada orang yang ngitungnya sudah bukan lagi Ramadan, lewat Ramadannya, tapi udah mikir Idul Fitri. Ya. Idul Fitri sudah kebayang mudik atau tidak, ya. Bisa beli baju atau tidak. Jadi ada orang yang Ramadannya sudah terlewat. Karena tiap hari mikirin Idul Fitri. Artinya apa? Waktu kalau dihitung, diperhatikan oleh kita ini sebentar, 23 hari. Tapi pertanyaan selanjutnya, siapa di antara kita yang saat ini hadir yang yakin bahwa 23 hari itu masih hidup? Ada? Tidak ada yang jawab, ya. Berarti semuanya tidak tahu, tidak yakin. Jadi waktu yang menurut hitungan kita sebentar, 23 hari, adalah waktu milik Allah. Waktu yang ditetapkan oleh Allah. Siapa orang yang bakal sampai umurnya kepada bulan Ramadan, dialah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Begitupun ada orang-orang yang ditakdirkan tidak bisa sampai, sekalipun hanya tinggal 23 hari lagi, itu juga sudah ada ketetapannya di sisi Allah. Lalu tugas kita apa? Pertama, tentu tugas kita memohon kepada Allah sebagai pemilik waktu, sebagai pemberi takdir, penetapan ketentuan. Berdoa kepada Allah. Doanya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh para sahabat, dan ini doa sering dibaca. Siapa yang hafal? Ayo, doanya. Hafal bolehlah, dapat hadiah dari panitia tuh. Ya, hadiahnya boleh live duluan atau apa? Ayo, siapa yang hafal doanya? Doa memohon agar umur disampaikan pada bulan Ramadan. Wah, masa ini 44 tidak ada yang hafal? Dibuka mic-nya. Saya Pak Ustaz. Yo. Oh, silakan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana wa balikna Ramadana. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Sulaiman ya? Jadi Sulaiman? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, hampir saya mau bilang Allahumma barik lana fi ma rojaktana wa qina azab benar. Karena di depan saya ya, Allahumma, ya Allah, barik lana, berkahi kami. Ini hebatnya doa ini ya. Tidak Allahumma barikli. Padahal ini doa untuk permohonan yang diucapkan oleh kita sendiri. Tetapi hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memberikan contoh doanya tidak Allahumma barikli, tapi Allahumma barik lana, kami. Ya. Jadi bukan saya sendiri, tapi kami semua orang-orang yang beriman kepada Allah. Berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Nah, doa ini sekali lagi dicontohkan Rasulullah untuk senantiasa dibaca oleh kita. Pertanyaan dari saya, angkat tangan ya. Gini aja angkat tangannya, boleh gini. Siapa di antara Bapak Ibu yang hadir saat ini
yang setiap hari memanjatkan doa ini? Minimal ba'da sholat atau sebelum sholat wajib. Angkat tangan. Ya, angkat tangan. Saya, Ustaz. Nah, ayo, ada yang setiap hari ini. Bukan karena sekarang diingetin, bukan. Tapi saya udah tiap hari Ustaz baca doa ini. Ada? Ini nggak kelihatannya ngacung, coba yang lain. Ada? Tidak ada yang ngacung. Alhamdulillah. Ini orang-orang jujur semua, alhamdulillah. Saya ketemu dengan orang-orang jujur, ya. Bukti jujur, ya tidak ngacung, ya. Karena ada yang tidak ngacung, berarti tidak jujur. Ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi seharusnya kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja yang dekat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, beliau saja tetap memohon kepada Allah agar beliau diberikan keberkahan dan diberikan ustaz bisa sampai ketemu dengan Ramadan. Bagaimana mungkin kita sebagai makhluk biasa yang dekat dengan Allahnya kali-kali atau jarang-jarang, ya, yang wallahu a'lam, apakah kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah atau tidak? Wallahu a'lam. Karena kita belum punya jaminan. Kalau Rasul sudah datang penyampaiannya. Jadi bagaimana mungkin kalau kita tidak sungguh-sungguh memohon kepada Allah? Meminta. Maka mulai hari ini saya ngajak kepada Bapak Ibu sekalian, ayolah kita sama-sama memohon kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Kalau Bapak Ibu benar-benar ingin ketemu dengan Ramadan, minta. Ya. Jangan gimana nanti. Minta, karena doa itu ibadah. Ya, doa itu ibadah. Masalah diberi dan tidak, ya kan itu mah urusan Allah. Tapi dengan berdoanya itu membuktikan bahwa Bapak Ibu sekali lagi adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan Allah. Makanya doa. Ya, sekarang kita doa dulu. Sebelum panjang lebar kita doa. Silakan dibuka mic-nya. Saya satu kali, Bapak Ibu satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana Balighna Ramadan. Barikna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Sya'ban. Dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang jangan lupakan doa ini, ya, karena kita benar-benar pingin rindu, ya, berjumpa dengan Ramadan. Kenapa Ustadz kita harus benar-benar meminta agar bisa bertemu dengan Ramadan? Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu serta saya tahun ini bisa ketemu dengan bulan Ramadan, maka kita seolah-olah bertemu dengan satu waktu di mana Allah banyak menjanjikan kebaikan di dalamnya. Bukankah di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa? Bukankah Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang berdiri, ruku dan sujud di bulan Ramadan? Dan bukankah Allah di Ramadan memberikan begitu banyak pahala yang melimpah? Sampai kata Nabi, ibadah sunnah diberi pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan pahalanya. Coba, Bapak Ibu ke toko, kalau tahu di toko itu ada diskon, waduh berlomba tuh. Makanya malam terakhir Ramadan coba ketika tahu katanya diskon besar-besaran, contoh di Tasik tuh ada mall. Dulu ketika saya masih di Tasik, tinggal di Tasik, ada mall namanya tuh Matahari dulu ya, nggak tahu sekarang. Kemudian ada juga apa mall di Tasik itu apa? Saya sekarang kurang tahu nih. Ya. Asia Plaza. Ape, Pak, Ape. Ape.
Siap puasa. Coba perhatikan, ketika dulu di saat normal, orang ketika dengar ada diskon besar di toko, bayangin, orang berlomba-lomba datang. Orang ridho, ya, rela berdesak-desakan. Kenapa? Karena berebut diskon. Padahal rumusnya sederhana kalau dengan manusia mah. Tidak mungkin manusia mau rugi. Ya. Sekarang kalau toko mau diskon sekian persen, udah pasti harganya dinaikkan terlebih dahulu. Ya. Tapi orang yakin dengan 75%, dengan 50%, sampai berani malam-malam berdesak-desakan. Tapi ketika Allah menyampaikan, di Ramadan itu Allah berikan pahala wajib bagi ibadah sunnah yang wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bahkan dalam Ramadan ada satu malam yang dimana orang beribadah dalam malam itu sama dengan ibadah 1000 bulan. Pertanyaannya, apakah kita bersungguh-sungguh dan berlomba mengejar itu? Ya. Jadi bagaimana mungkin kita tidak tertarik dengan Ramadan? Nah makanya kenapa kita minta berdoa yang kuat kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita kesempatan bisa berjumpa. Makanya terus berdoa Bapak Ibu. Jadi poin pertama, berdoa terus kepada Allah. Minta agar Allah mengaruniakan kepada kita umur agar bisa berjumpa dengan Ramadan. Yang kedua, kalau Allah takdirkan usia kita sampai dan bertemu dengan Ramadan, maka langkah selanjutnya dari sekarang apa? Persiapan yang matang. Untuk apa? Untuk meraih ya rahmat Allah, ampunan Allah, ya atau magfirah Allah, bahkan nikmat-nikmat lain yang diberikan oleh Allah. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, kita masuk. Satu, Bapak Ibu, yang harus dipersiapkan nih. Satu tentu yang harus dipersiapkan itu adalah amal-amal terbaik. Ya, amal-amal terbaik yang akan Ibu lakukan, yang akan Bapak kerjakan di bulan Ramadan. Harus ada target yang jelas. Ini DT Peduli saja ya, lembaga sosial, jelas targetnya. Ya, kalau tidak ada target, repot kita bekerjanya. Sekarang bayangkan Bapak Ibu ketemu dengan Ramadan, tidak punya target apa-apa, ngalir aja ibadah asal-asalan. Sayang Bapak Ibu, tidak akan maksimal mendapatkan kebaikannya. Makanya punya target. Contoh, satu, saum. Ya, jadi satu apa? Saum. Ditarget oleh kita. Target apanya Ustadz? Waktunya enggak, ada waktunya udah ditetapkan 30 hari, tidak boleh lebih. Ya. Jadi udah kalau waktunya udah ditetapkan, apa yang ditarget? Saumnya harus sampai kepada derajat minimal khusus. Kan derajat saum itu ada awam atau umum. Ya, kemudian ada khusus bil khusus atau khawasil khawas. Kata para ulama, tingkatan orang saum itu kan 3. Ada yang umum. Nah, kalau yang umum mah hanya sebatas apa? Nahan lapar, nahan haus. Itu. Minimal sampai kepada khusus. Nah, bagaimana orang yang puasa khusus? Selain dia memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga memperhatikan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa. Nah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika berbicara puasa itu bukan hanya sekedar bicara sah secara fikih. Tetapi kita bicara tentang dapatkah kita nilai atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini harus diperhatikan. Nah, maka ketika bicara persiapan amal puasa itu, maka apa yang paling penting? Satu, bicara niat. Makanya bicara persiapan amal itu Bapak Ibu, semuanya nanti berkaitan dengan apa? Satu, bicara tentang persiapan hati kita. Ingat, yang merusak pahala puasa itu semua diawali dari hati. Ya. Sombong datang dari hati.
benci datang dari hati. Ghibah datang dari hati karena ketidaksukaan. Dan hal-hal lain yang bisa menghancurkan pahala puasa itu diawali datangnya dari mana? Dari kondisi hati kita. Makanya amal-amal itu ya, sekarang kita mulai amalan yang pertama tadi saumnya. Saum harus sampai kepada tingkatan khusus. Nah, salah satu yang harus diperhatikan adalah hati kita. Punten Bapak Ibu, ya ada orang Sundanya ngararatos ya. Nahan lapar jeung haus nama insya Allah ternukiat. Ya. Anak kita aja yang 5 tahun, 4 tahun, kalau oleh kita dikatakan adek, puasa ya, nanti mama beliin sepatu baru. Itu kuat, Pak. Hanya tidak makan, tidak minum. Ya, tetapi kalau mengendalikan nafsu belum tentu. Bapak Ibu kalau hanya nahan lapar dan haus, insya Allah terbiasa. Hanya 30 hari. Gitu ya. Tapi banyak yang gagal, banyak yang akhirnya tidak sampai itu. Kenapa? Bicara menjaga hatinya. Masuk ke ibadah 2, tilawah Quran. Masuk ke ibadah 3, qiyamul lail atau tarawih. Masuk ke ibadah selanjutnya sedekah. Masuk kepada ibadah lainnya zakat. Dan lain sebagainya. Punten, ini sangat berkaitan dengan apa? Dengan hati kita. Nah, saya tanya, Bapak Ibu ya, jawabnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tarawih, kan tarawih itu salah satu amalan yang bagus di bulan Ramadan. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Jadi orang yang sholat di malam hari di bulan Ramadan, yaitu tarawih, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu kalau tarawih, ya, yang paling berat itu jumlah rakaat atau khusyuknya? Ya Bu Ira, Bu Ira. Khusyuknya. Apa Bu? Bu Windy khusyuknya. Kalau Bu Ira apa? Rakaatnya Bu Ira atau khusyuknya Bu Ira? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya. Apa-apa, bagus Bu Ira. Oke. Jadi kalau bicara tarawih di kita kan hanya ada 2 biasanya rakaatnya. Kalau enggak 23, 11. Ya. Tapi ternyata saya sebagai imam yang biasa keliling imamin tarawih, bagi saya yang berat itu Pak bukan ngimamin, bukan jumlah rakaatnya, tapi kekhusyuan dan keikhlasannya. Karena seringkali ketika bicara tarawih, baru masuk ke masjid aja sudah itu udah ada jamaah yang ketemu dengan Ustadz kemudian ngomong, Ustadz kalau bisa jangan lama-lama, jangan surat yang panjang. Benar ibu-ibu tuh, ibu kopmu tuh pada tertawa tuh. Jadi biasanya baru masuk aja ke masjid itu tuh udah ada jamaah yang nyamperin. Ustadz kalau bisa jangan yang panjang ya tarawehnya gitu. Coba Bu. Kita di sisi lain pingin bacaan kita tartil. Kita pingin bacaan kita menjadi lebih baik. Tapi kalau sudah ada tuntutan dari jamaah gitu kan perang hati itu. Kalau lama takut nggak kepake. Kayak tadi onang deh. Ya, dicoret nggak kudekae. Kalau sekarang ngikutin jamaah bacaannya cepet-cepet kita tahu. Dah sholat teh butuh tertib. Sholat teh butuh tumanina. Ya. Nah, maka balik lagi, ini tergantung kepada hati kita. Jadi yang berat dalam ibadah, sekali lagi, termasuk nanti di Ramadan, mohon maaf, bukan nahan laparnya, bukan nahan hausnya, itu berat tapi tidak terlalu berat, karena kita udah biasa. Kalau usia kita sekarang 30 tahun, kalau mulai puasa dari 5 tahun, mohon maaf, jadi 25 kali kita itu udah melaksanakan puasa. Tetapi, yang berat sekali lagi adalah bicara tentang apa? Mengendalikan hati. Ya, mengendalikan hati. Karena ada bisikan-bisikan dari setan, bisikan-bisikan dari nafsu yang terkadang melintaskan dan apa? Membisikkan kepada hati kita. Maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka poin pertama, ayo perhatikan ibadah-ibadah kita, ibadah utama di bulan Ramadan benar-benar harus berkualitas. Nah, kualitas itu salah satunya ditentukan oleh hati kita.
Makanya di sekarang usaha belajar tuh ngebersihin hati, ya. Guru kita Agim ya sering menyampaikan kalau kita beribadah tuh hati-hati jangan sampai dirusak oleh aktivitas lain gara-gara kita tidak bisa mengendalikan hati kita. Ya. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian. Nah, bicara tentang mengendalikan hati ini, sekali lagi akan sangat tergantung siapa yang dituju oleh kita dalam ibadah itu. Makanya ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali adalah la ilaha illallah. Jadi orang bakal bisa menikmati ibadahnya kalau dalam hatinya sudah bersih dari ilah selain Allah. Ya. Jadi kalau hatinya sudah tidak ada harapan kecuali harapan dari Allah, tidak ada yang ditakutkan kecuali takut kepada Allah, maka insya Allah ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan dan di bulan-bulan lainnya akan lebih baik dan lebih terasa kehusuannya. Makanya Bapak Ibu, nih kondisi kayak gini juga ya, kondisi COVID. Ya kalau tidak la ilaha illallahnya bagus, keyakinan kepada Allahnya, ini ujian berat bagi semua orang. Berapa banyak orang yang mengatakan gara-gara COVID saya hidup kayak gini. Jadi seolah-olah COVID yang menentukan hidup kita tuh, bukan Allah. Ya, hati-hati. Kayak ibu-ibu, mana ibu-ibu siapa ini? Bu Windy yang kelihatan sama saya. Bu Windy, bisa kedengaran suara saya, Bu Windy? Dibuka bisa, mic-nya, Ustaz. Bu Windy. Bisa. Bisa, Ustaz. Bu Windy menyimak di mana ini? Kebetulan lagi di rumah adik di Garut. Ah, di Garut. Atau biasanya di Tasik. Biasanya di Tasik, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pak Toto, gimana Pak Toto? Sehat Pak Toto? Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya di Tasik Pak Ustaz. Masya Allah. Tasik Pak Toto ya. Izin ya Pak Toto, Bu Windy. Coba gini. Kalau suami ya mau tidur, terus suami teh ngomong gini, "Mah, maafin Bapak. Bisi Bapak loba dosa ka Mama. Da cek Ustad ge lamun tidur teh cantang tuh bangun lagi. Belum tentu hidup lagi. Maafin Bapak." Kira-kira Bu Windy, salah nggak kalau suami ngomong begitu? Enggak. Salah nggak Bu? Enggak ya? Enggak salah. Apakah memang harus diucap? Dan bahkan suami harus ngomong begitu ya? Iya, sebaiknya gitu. Betul. Karena suami punya dosa nggak ke istri? Punya. Sebaliknya juga. Nah, sama. Ini menarik. Ya, kalau la ilaha illallahnya sudah lurus, nih lihat. Kalau orang sudah la ilaha illallahnya udah benar, ketika suami mengatakan permohonan maaf, nyuhunkeun dihapunten, istri jawabannya bakal tepat. Ya. Sama-sama Pak, Mamah juga banyak dosa ke Bapak. Belum bisa jadi istri soleha. Maafin, dan Mamah juga belum tentu besok masih hidup. La ilaha illallahnya itu udah bagus. Tapi mohon maaf, dalam kenyataan ada yang suami minta maaf seperti itu, jawaban istrinya apa coba? Pak, jangan kemana aja ngomongnya. Cing panjang umur, inget budak keur marejeuna. Motor can lunas. Imah can beres. Jadi banyak ibu-ibu yang ketika suami minta maaf teh yang kebayang apa Bu? Meninggal. Jadi suami teh rek meninggal. Sehingga ketika ibu ngebayangin suami meninggal, apa yang terpikir ibu? Ya baru daksa nu nyakolakeun. Ya. Ini motor kumaha bisa dijemput polisi. Ini rumah belum beres gitu. Berapa banyak ya seorang istri yang ketika la ilaha illallahnya tidak utuh, maka baru ngebayangin suami wafat saja, dia seolah-olah hidupnya akan menderita. Padahal kalau la ilaha illallahnya penuh, rizki itu Allah yang ngatur. Allah yang membagikan, Allah yang memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Nah, maka oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin pertama yang bagi saya sangat penting, bicara tentang hati. Dan inilah yang dalam tema hari ini, tangguh imannya.
Bicara tangguh iman itu kan bicara hati. Karena iman itu tempatnya dalam hati. Itu. Maka semakin kokoh iman kita, itu akan sangat bergantung juga kepada kebersihan hati kita. Bersih dari apa? Poin pertama, kalau iman itu kuat, orang itu harus pingin, kalau iman itu pingin kuat, maka orang harus bersih la ilaha illallahnya. Ya. Jadi sampai sini mudah-mudahan bisa kebayang ya oleh Bapak Ibu sekalian bahwa nanti di bulan Ramadan kalau Allah takdirkan kita umurnya ketemu, maka jangan sia-siakan Ramadan itu, jangan sampai kita beramal hanya seperti air ngalir saja, tidak memperhatikan kualitasnya. Hanya kalau puasa ya kita puasa, begitu azan maghrib ya kita buka gitu. Tanpa kita menilai, mengevaluasi kalau tadi dari mulai terbit fajar sampai hari ini atau sampai terbenam matahari, kita ngosongin perut, apakah hati kita juga benar-benar bersih, tidak ada kemaksiatan yang terwakili oleh lisan kita, terwakili oleh penglihatan kita, terwakili oleh pendengaran kita. Nah itu harus dilihat oleh kita. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiap Ramadan Allah berikan umur, tiap Ramadan Allah berikan kesempatan, tapi ternyata nanti di hadapan Allah tidak ada nilai sedikit pun. Gara-garanya apa? Karena kita ibadah hanya melaksanakan lahiriahnya saja. Di satu itu ya, persiapkan hatinya. Dua, ibadah itu akan berkualitas. Selain mempersiapkan hati, ibadah itu akan berkualitas kalau apa? Kalau fisik Bapak Ibu sehat. Ya. Jadi fisik Bapak Ibu kan sehat. Nah, kalau bicara lahiriahnya, fisik itu sehat kalau apa? Satu, olahraganya terperhatikan. Ya, penting olahraga teh Bapak Ibu, makanya sekarang kalau libur atau apa, ayolah jalan kaki. Gak usah mikirin pingin beli sepeda, kalau nggak ada mah sepedanya. Ya, karena orang lain sepedanya apa olahraganya goes, kita teh nggak mau olahraga gara-gara gaduh sepeda, cenah. Disangkana olahraga teh kudu make sepeda gitu. Ya, enggak, jalan kaki ke warung, makanya ibu-ibu, Tonggara Raya teuing, warung deket ge naik motor wae. Ya, jalan kaki, Ibu. Ya mah nih gaya naik motor, lamun motor eueuh tukang dagangna di SMS nah datang make motor. Ya. Samperin. Makanya coba Ibu perhatikan orang tua kita ya. Orang tua kita, Masya Allah usianya pada panjang-panjang, fisiknya sehat-sehat. Kenapa? Salah satunya mereka itu orang-orang yang rajin olahraga. Ke sawah jalan kaki, pulang dari sawah jalan kaki, gitu ya. Ke warung jalan kaki, gendong anak, gitu. Sehat mereka. Kita mohon maaf, 30 tahun udah asam urat, ya, 30 tahun udah kolesterol. 30 tahun udah diabetes. Sehingga kita mah mohon maaf, makanan ada segala macam tapi sudah banyak larangannya. Ya, mau minum teh manis, diabetes. Aduh, kesiksa. Bisa beli itu dengan pabrik-pabrik gulanya, tapi ngapain tidak bisa minum? Ya. Duren bisa beli dengan pohon-pohonnya, tapi makan duren satu aja ininya apa? Pundaknya udah berat, kepalanya udah pusing. Itu. Coba kita belajar dari orang tua kita dulu. Masya Allah, usia bapak saya itu usianya 90 tahun sekarang. Masih kuat ke masjid, masih kuat ke Bandung ke saya, masih kuat ngurus ayam, 90 tahun tuh. Matanya masih jelas, pendengarannya juga jelas, dan tidak terkena penyakit pikun. Dan salah satu yang saya lihat dari bapak saya apa? Olahraganya, macu, ya, jalan kaki ke sawah, tiap hari tanpa sendal. Cek orang Garut mah kita Ciremis tah Bu Windy cek orang Garut mah karena Ciremis suku teh maka mun budak dengan hese leumpang wae ku kolot di Ciremisan. Ya, urang mah enak geus karolot mung papanggih jeung Ciremis di sapatu di sendal naik motor deui. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan rada berat bisa ibadah dengan khusyuk dengan baik kalau fisiknya tidak sehat. Dan puasa itu bagi orang-orang yang sehat, Pak. Yang sakit nggak bisa puasa, sedih gitu. Taraweh tuh enak kalau fisiknya sehat dan nyeri suku, nyeri cangkeng mahnya komo dibawa gancang. Itu nggak gede perut, Bu.
beres taraweh tengah goler gempar di masjid deh, ya, karena fisiknya nggak sehat. Itu makanan diperhatikan, ya, makanan. Dan hal penting lagi, balik lagi ke poin yang tadi, fisik itu akan sangat tergantung kepada hati juga. Makanya ada kajian Ustadz Danu tuh, ya, bengkel apa itu teh hati. Itu Ustadz Danu menyampaikan penyakit-penyakit lahiriah itu banyak didominasi akibat apa? Akibat hati kita. Ya, ayo ibu-ibu nu panasan wae Bu, terang ibu-ibu nu panasan. Lain jam 12 keluar bumi, lain, Bu. Ya. Jadi ya ibu-ibu lihat orang lain beli sesuatu muriang, ya, sakit. Lihat orang lain memperbaiki rumah, stres gitu ya. Nah, itu ibu-ibu nu panasan. Nah, itu akan berdampak kepada fisiknya, Bu. Ya. Dengki itu berdampak kepada fisik, suuzon itu berdampak kepada fisik. Nah, sehingga ketika ibu pingin sehat pun, yang harus diperhatikan ibu adalah hati ibu. Maka hati yang dipenuhi dengan keimanan itu akan mendorong kepada kesehatan fisik. Ya. Yang ketiga apa? Persiapan harta. Ya, persiapkan harta. Jadi ruhaninya apa? Disiapkan amal-amalnya. Kemudian disiapkan bicara tentang apa? Tentang hartanya. Ya, untuk apa? Untuk amal selanjutnya apa? Sedekah. Selain sedekah, apalagi harta di bulan Ramadan dibutuhkan untuk apa? Untuk apa? Teh Dini, untuk apa? Kalau punya harta di Ramadan untuk apa Teh Dini? Bikin kue Teh Dini? Ya. Bikin kue untuk berbagi, untuk apalagi untuk ongkos, untuk bayar zakat dan lain sebagainya tuh. Nah, termasuk nih ada program di DT Peduli. Harus ditarget dari sekarang. Tadi kata Kang Lutfi, kalau nggak salah ada imun apa, Kang Lutfi, teguh apa? Tangguh iman ya? Mana Kang Tangguh iman, Pak Haji. Tangguh iman. Nah, tangguh iman. Apa saja tadi teh? Tangguh iman teh programnya. Ada pengadaan apa? Al-Quran ya kalau nggak salah. Kemudian Iqra, tasbih digital. Terus apa lagi? Ini mau kena sejadah gitu. Buku panduan Ramadan, Pak Haji. Oh, dikira nanti seperangkat alat sholat juga ya. Ya, coba perhatikan. Ini persiapan harta nih. Kalau Bapak Ibu mempersiapkan harta, ingat, bukan hanya sekedar mikirin nanti mudik, nanti bikin makanan, bukan hanya itu. Tapi yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu kalau masuk Ramadan, dan Bapak Ibu diberikan umur, ketemu dengan Ramadan, persiapkan harta untuk apa? Untuk memperbanyak sedekah. Karena nilai pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Makanya sok, saya sekarang mau nyampaikan dulu. Nggak usah ngomong dulu, nanti aja ngomongnya Mas. Sekarang hati Bapak Ibu nih. Ada target nggak untuk program apa namanya Teta Tangguh Iman? Contoh Al-Quran. Kira-kira Ramadan tahun ini kita mau sedekah Quran berapa biji? Nah, dalam hati aja. Kalau nggak Quran, Iqra. Kalau nggak Iqra apa? Tasbih digital. Sok, dalam hati aja. Nih yang hadir nih. Ya, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang pakai gambar, yang hanya tulisan, coba saya minta sekarang dalam hati aja dulu. Bismillah ya Allah, saya mau Ramadan ini bisa sedekah Quran sekian, atau Iqra sekian, atau tasbih digital sekian. Dalam hati aja dulu. Sudah? Sudah? Teira sudah, Teira? Ibu Erni sudah, Bu Erni? Udah ada dalam hatinya? Udah Bu Erni? Dibuka mic-nya Bu Erni. Oh, ada banyak kan itu Bu Erni, sama siapa aja Bu Erni? Ya. Ibu-ibu Kopmu Minatirta nih Tasikmalaya. Mana ibu-ibu? Oh, ini. Udah dalam hatinya udah niat, Bu? Udah diazamkan? Udah belum?
Jawab, Bu. Jangan bikin saya marah, belum Ramadan udah marah, Bu. Sudah? Sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan. Itu ada hati Bapak Ibu sekalian, saya nggak bakalan nanya. Saya hanya ingin, ketika kita sudah ada niat bicara tentang harta, maka jangan ragu. Ya, apalagi ketika bicara tentang Ramadan. Sudah niatkan saja dari sekarang. Saya mau sedekah di Ramadan, ada program ini, saya akan titipkan sekian. Bismillah. Gimana Ustadz kalau nanti ternyata rizkinya tidak ada? Allah kan maha tahu. Ingat, niat kebaikan, baru niat saja udah dicatat 1 pahala di sisi Allah. Kalau nanti ternyata terjadi, Allah kasih 10, Ramadan dilipat gandakan 700. Oh, coba bayangin, Bu. Kita baru niat saja kalau kebaikan, makanya nggak usah pelit niatnya. Kita mah baru niat aja untuk kesedekah, suka mikir gitu ya. Tapi kalau niat untuk dunia, terkadang kita blek-blek gitu. Kita mah baru disebut Bu Hajah aja, terkadang karena belum hajah suka ngomong, "Dah saya mah belum hajah." Iya tuh, Ibu mau nggak jadi haji? Mau, kapan? Nggak tahu. Selalu nggak tahu, makanya malaikat juga bingung karena ibunya tidak tahu. Tapi coba kali-kali Ibu katakan, insya Allah tahun depan saya mau berangkat haji. Udah daftar? Belum. Yang penting saya berdoa dulu kepada Allah, mudah-mudahan tahun depan saya berangkat. Kan kalamuka doaun, ucapan itu doa. Ya, jadi jangan sampai setiap ditanya, Ibu mau berangkat umroh lagi? Gak tahu. Sekarang masuk sama dan sebagainya. Ya, sampai kapanpun malaikat bingung kepada kita. Harusnya kalau ditanya, Ibu kapan mau umroh lagi? Insya Allah, mudah-mudahan ya, bulan depan saya bisa umroh lagi. Insya Allah. Kalau Allah menghendaki, rizkinya akan Allah kasih, jalannya akan Allah bukakan. Ya, makanya bismillah kalau untuk kebaikan itu harus berani. Dalam hati aja dulu, kan Allah lebih tahu. Bismillah, niat itu tidak akan bayar ya niat itu. Nanti kalau sudah waktunya baru keluarkan rizkinya. Jadi untuk kebaikan itu jangan ragu, sampaikan bismillah. Karena kalau tidak target begini, Bapak Ibu, seringkali untuk urusan ibadah itu kita, ya gimana nantilah. Kalau Ramadannya benar-benar saya sampai umurnya, ya insya Allah saya juga maulah berbuat baik. Kan hanya gitu kata-kata kita. Tapi coba kalau dari sekarang, bismillah ya Allah, itu akan mengokohkan, menguatkan. Karena dorongannya dorongan iman. Nah, saya menyampaikan ini kenapa? Karena Bapak Ibu harus punya cita-cita. Seluruh harta yang dimiliki oleh Bapak Ibu harus dibawa mati. Ya, Pak Toto punya apapun, dari sekarang punya cita-cita. Dan berikhtiar bagaimana agar harta yang dimiliki Pak Toto semuanya dibawa meninggal oleh Pak Toto. Ya, aduh gimana Ustaz? Emang ada orang meninggal bawa harta? Fisiknya tidak. Ya, jangankan 1 juta, 10 juta, 50 rupiah aja nggak bakalan bawa. Makanya kain kapan itu tidak pakai saku. Karena kita tidak bawa apa-apa. Ya, tapi maksud saya seluruh harta itu harus dibawa meninggal dengan cara apa? Titipkan dari sekarang. Titipkan dari sekarang, titipkan ke rumah Allah dan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, ketika Bapak Ibu menitipkan harta-harta itu di jalan Allah, itulah yang disebut dengan harta dibawa meninggal. Ya, jadi jangan sampai gini, harta mau dibawa mati. Betul, fisiknya tidak dibawa mati, tidak ada orang terkaya di dunia aja matinya nggak bawa apa-apa. Saya takdir Allah saat ini. Kang Lutfi sedang membantu donatur DT Peduli kurang lebih 60 miliar ya. Itu yang ditinggalkannya itu ya 60 miliar. Tetapi dia sudah menitipkan lebih daripada 60 miliar kepada Allah. Itu yang dibawa tuh. Ya. Dia wakaf ke masjid, dia wakaf ke pesantren, dia bebaskan tanah untuk pesantren, dia bantu setiap ada bencana. Pokoknya mah cet sampai terakhir kemarin mau meninggal 1,5 miliar dia keluarkan. Membebaskan lahan 500 juta, kemudian membeli lahan lagi 1 untuk masjid itu 1,1 miliar.
Masya Allah, saya bilang ini harta yang dibawa meninggal. Sedangkan sekarang yang peninggalannya, yang waris itu rame diperebutkan keluarganya tuh. Sampai adik kakaknya sekarang agak kurang baik hubungannya. Gara-gara apa coba? Gara-gara fisik hartanya. Tapi harta yang sudah dia titipkan kepada pesantren dan lain sebagainya, itu mah ketemu dengan dia sampai akhirat nanti. Makanya mudah-mudahan nih, sekali lagi Ramadan tahun ini, kita diberikan umur oleh Allah dan bisa melakukan amal-amal terbaik. Jadi tahu Ramadan tahun ini harus punya cita-cita menjadi Ramadan terindah, terbaik. Ya, mangkana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa robihun. Orang yang beruntung itu tentu orang yang lebih baik amalnya. Ya, kalau hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, kalau besok lebih baik daripada hari ini. Termasuk Ramadan tahun ini, mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan-Ramadan yang pernah kita lewati. Bismillah ya, kalau tahun kemarin baca Qur'annya 1 juz, bismillah, tahun ini harus naik 2 juz, 3 juz. Kalau tahun kemarin 1 kali khotam, niatkan dari dalam hati, tahun ini bismillah ya Allah, mudah-mudahan 1,5 itu ulah istiqomah sampai istiqomah. Tahun kemarin 1 juz, kemudian dari sekarang dia udah ngomong insya Allah tahun ini juga mau 1 juz lagi. Bagus, gak apa-apa, tetapi kan tidak ningkat ibadahnya, harus ningkat. Rizki saja kita minta terus ditambah oleh Allah, apalagi amal soleh ya. Makanya bismillah. Tentu sekali lagi hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang menakdirkan, Allah yang menguasai. Maka tugas kita sekarang mulailah terus memanjatkan doa kepada Allah. Mohon kepada Allah agar Allah mengaruniakan umur, Allah mengaruniakan rizki, Allah mengaruniakan kesehatan ya kepada kita. Dan poin terakhir, ilmunya persiapkan. Dari sekarang banyak baca-baca lagi tentang Ramadan, tentang saum, ibadah-ibadah utama di Ramadan, baca lagi. Kalau tidak baca, tanya kepada orang yang lebih paham, lebih ngerti. Kenapa? Karena ibadah kita itu akan berkualitas, ya. Ibadah kita itu akan berkualitas kalau apa? Kalau ilmunya diperhatikan. Ya, tidak diterima ibadah seseorang ketika apa? Tidak memakai ilmu. Makanya ilmu tentang Ramadannya ditambah, Bapak Ibu. Makanya mudah-mudahan adanya kajian-kajian yang diadakan oleh DT Peduli ini juga menjadi salah satu wasilah datangnya ilmu yang bermanfaat bagi kita. Apalagi sekarang di masa seperti ini sangat mudah untuk nambah ilmu tuh ya. Kalau dulu kita harus terus datang ke masjid, kalau sekarang karena ada pandemi kita bisa tiap hari dapat ilmu lewat apa? Media sosial. Daripada medsos itu banyak digunakan untuk hal-hal yang negatif, lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang positif ya. Nambah ilmu itu menjadi bagian terpenting ketika Bapak Ibu pingin Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu Kang Lutfi dari saya, Teh Melati yang bisa saya sampaikan. Kita sisa waktunya kita diskusi kalau ada yang mau nanya ya. Sebelum nanti di akhir sebelum doa kita akan coba cross check ya. Bapak Ibu tadi udah niat mau sedekah. Saya pingin cross check aja. Berapa kira-kira ya? Hari ini kita sedekah yang kita kumpulkan. Kita akan cross check. Ya, silakan bagi yang Teh Melati silakan. Baik, jazakallah khair untuk Ustadz yang telah memaparkan materinya, Masya Allah. Ada 4 poin ya kurang lebih untuk kita menyambut Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan bisa dipersiapkan seoptimal mungkin. Nah, bagi sahabat-sahabat nih, insya Allah ada waktu sekitar 15 menit untuk kita buka sesi Q&A atau tanya jawab dari barangkali dari ibu-ibu, dari bapak-bapak dan sahabat mahasiswa di sini yang ingin berinteraksi langsung dan bertanya, silahkan bisa raise hand gitu ya untuk menanyakan kepada Ustadz begitu. Barangkali dari ibu-ibu Kopmu, Masya Allah ini yang lagi nobar ya, luar biasa sekali. Nonton Persib ya Bu. Persib. Enggak, silakan bagi sahabat yang ingin berinteraksi sebelum nanti. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan di kolom chat sih.
Tapi sesi pertama mungkin saya buka untuk yang ingin berinteraksi langsung ya. Silahkan. Ini mohon maaf, kayaknya sinyal saya atau sinyal di mana ya? Tidak ini. Baik, silakan. Ada yang mau nanya? Mangga dari teman-teman. Oh, dari Pak Toto itu ya sudah raise hand. Mangga Bapak, silahkan. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto, mangga. Ya, ini sedikit yang ingin saya tanyakan itu tentang tarawih, Pak Ustadz. Tarawih di saya itu kan 23 rakaat. Tapi masalahnya itu imam bacaannya cepat, gerakan sholatnya juga cepat. Jadi kalau untuk saya itu yang namanya ingin belajar khusyuk, kalau bacaan imamnya terlalu cepat, gerakannya terlalu cepat juga, jadi agak sulit itu khusyuknya. Jadi solusinya harus bagaimana, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Melati saya jawab langsung ya. Ya, Ustaz. Baik, Pak Toto yang dirahmati Allah. Penyakit ini teh bukan hanya di daerah Pak Toto, ternyata Pak Toto, tapi hampir semua daerah. Termasuk di kota, di kampung, ternyata taraweh yang arti bahasanya adalah angin sepoi-sepoi, tenang, santai, ternyata di Indonesia mah artinya jadi gancang, Pak Toto. Iya. Ya. Jadi cepat. Jadi taraweh, angin yang bertiup dengan tenang. Jadi taraweh itu adalah sholat yang tenang, santai. Sampai Nabi itu saking lamanya berdiri sholat tarawih, kakinya bengkak. Iya, iya. Ya, kita, masya Allah, imam terlalu lama baca wadduha saja itu batuk tuh jamaah semasjid. Sampai ada kalau imam terlalu lama, bu ditinggalin itu oleh jamaah. Bahkan imam baca waladolin nggak diaminin, nggak diam aja. Udah imamnya lama, pas begitu waladolin diam aja semua. Itu nggak dijawab tuh waladolin, diam baca. Artinya apa? Penyakit ini. Karena ini masuk kepada budaya, tradisi. Sampai pernah di televisi ada tuh taraweh tercepat di Jawa, Pak Toto. 23 rakaat itu hanya sekian menit. Ini kan bertolak belakang dengan yang dicontohkan Nabi. Ini juga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Allah. Satu bicara Al-Qur'an, bicara baca Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Yeah. Ya. Sekarang tiba-tiba taraweh, kalau sholat Isya bacanya tartil, begitu taraweh oper gigi tuh ngebut. Ngebut ya. Ngebut. Bahkan di kita anehnya banyak orang yang senang dengan ini. Jadi kalau imamnya cepat, semakin cepat begitu beres itu apa kata jamaah? Hebat ini, top imam. Di kita itu nggak pernah mikirin khusyuk, nggak pernah mikirin benar bacaan atau salah. Nah, maka balik lagi bagaimana solusi kita? Maka Pak Toto bicara tentang tarawih, kalau kita lihat yang dicontohkan Rasul pun, Rasul kan tidak berjamaah terus-terusan. Gitu ya. Bahkan Rasul kalau melihat dalil 3 malam saja berjamaah di masjid. Setelah itu Rasul di rumah. Ya, karena ini bagian daripada sholat sunnah. Lalu mulai dari zaman Umar bin Khattab, kembali dihidupkan tarawih berjamaah itu. Karena para sahabat datang ke masjid, sholat masing-masing, di juru, di tengah, di mana. Akhirnya kata Umar bin Khattab, bagus kalau ini diberjamaahkan. Ya. Nah, sehingga dari hal itu, kita tidak melihat di masjid atau di rumahnya. Tetapi 2 hal ini boleh. Tapi yang lebih penting, khusyuk dan tidaknya dalam ibadah ini. Makanya kalau kita di masjid sekarang tidak mendapatkan kehusyuan khusus dalam sholat sunnah tarawih ini, maka bisa jadi sholat sendirian di rumah untuk mengejar kedekatan kita dengan Allah itu jauh lebih baik dibanding dengan maksakan pingin ketemu banyak orang tapi tidak dapat kenikmatan. Ya, gitu. Jadi kalau saya pulang ke Garut, Pak Toto, di Garut sama 23, imamnya kayak naik elep, Pak, kayak naik elep. Ibu kalau naik elep di bawah ngebut, Bu punten.
Buuk jadi rancung, bunya. Jaba lieur, jaba panas. Tuur nyeri, beredug. Karek subhana geus Allahu Akbar. Karek robig pilih geus Allahu Akbar. Tungtungna selama sholat tidak baca apa-apa tuh. Hanya gerakan kayak senam lantai. Pertanyaannya, apakah sholat yang seperti itu yang diperintahkan Allah? Bukan. Jadi jangan sampai dalil berjamaah, ya, dalil berjamaah, tapi syarat, rukun, kekhusyuan tidak diperhatikan. Maka solusinya Pak Toto, silakan. Kalau belum bisa berubah masjidnya untuk bisa sholat lebih tertib, maka sholat di rumah saja tarawih itu. Iya, syukran Ustaz, syukran. Bahkan gini, karena sholat tenang nih Pak Toto, nyantai Pak Toto, capek nih baru 4 rakaat atau baru 8. Duduk aja dulu santai Pak Toto, ngopi dulu. Ya, santai saja. Nah ini mah sholat santai Pak. Tidak dikejar apa-apa. Semakin panjang waktu digunakan untuk ibadah, semakin panjang waktu digunakan ketemu Allah. Kan Ramadan bagus. Gitu. Nah ini ya. Tapi kalau masjid kita bagus sholatnya, enak imamnya, bacaannya tartil, silahkan di masjid berjamaah. Tapi kalau tidak, sendiri. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Jauh lebih baik. Itu menurut pandangan saya, Pak. Ya. Baik, silakan Teh Melati, ada lagi sebelum kita doa? Baik, Ustadz. Mungkin ini satu kali kesempatan lagi ya, sama dari Melati sih izin bertanya, Ustadz, dan terkait nyambung juga sama pertanyaan Teh Dian ya, terkait sekarang kan sebelum Ramadan suka ada Rajab, Sya'ban, terus ada mungkin beberapa amalan yang katanya gitu harus misalkan saum berapa hari gitu. Nah, ini sebetulnya gimana sih Ustadz gitu? Apakah memang ada khusus gitu ya untuk misalkan di hari apa, atau memang hanya memperbanyak saja gitu untuk dasar-dasarnya? Ini juga nyambung dengan pertanyaan dari Bunda Dian ya, zaman pandemi apa yang harus kita lakukan dan menjelang puasa dan supaya dapat pahala puasa, pahala sunnah gitu ya, ibadah sunnah dan ibadah wajibnya, katanya seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya izin pindah dulu ini Teh Melati ya, karena pakai laptop banyak berhentinya, saya tidak bisa nangkep yang disampaikan. Pindah dulu ke handphone ya. Ya, baik sahabat, sedang ada perpindahan dulu begitu ya untuk teknisnya. Insya Allah nanti akan baik, dijawab. Teh Melati jelas suara saya? Alhamdulillah sudah masuk kembali. Jelas Ustadz, mangga. Jelas? Alhamdulillah. Baik. Jadi pertanyaannya apakah ada amalan khusus gitu ya menyambut datangnya bulan Ramadan, itu pertanyaannya Teh Melati? Ya Ustadz, betul. Ya, baik. Kalau melihat dalil ya, apa yang dilakukan Rasulullah ketika di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Rajab, salah satu amalannya adalah Rasul banyak saum. Ya, banyak saum, apalagi Rajab kemarin. Kenapa Rasul banyak saum di bulan Rajab? Karena dalilnya jelas. Afdhalus saum ba'da Ramadan saumu fi syahril haram. Seutama-utama puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan-bulan haram, dan Rajab itu termasuk di antara bulan haram. Itu ya. Tuh, yang kedua, Sya'ban sama, coba lihat dalilnya, Nabi itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Bahkan ketika bulan Ramadan belum diturunkan perintah saum, maka bulan yang paling banyak Rasul puasa adalah bulan Sya'ban. Ya. Kecuali ada larangan. Larangan apa? Jangan mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari 2 hari bagi orang-orang yang tidak biasa dengan puasa sunnah. Contoh, Ramadannya hari Jumat ya, contoh. Bapak Ibu ragu karena sekarang katanya itu puasa teh Jumat Kamis ya. Saya mah takut kalau di kampung saya semua Jumat, takutnya ternyata Ramadan teh Kamis. Saya mau puasa di Kamis aja. Dengan niat takut Jumat itu bahasanya bukan Ramadan, tapi Ramadan tuh Kamis. Tapi seluruh orang mengatakan bahkan di kampung kita Jumat,
Tapi ada keraguan kita, kekhawatiran kita, akhirnya kita memulai puasa dari hari Kamis. Pada kita tidak pernah puasa sunnah selama ini. Maka yang demikian dilarang. Ya, dari Rabu udah puasa kita mah. Takut nanti ada kurang afdol. Kalau Jumat ternyata yang benarnya itu Kamis. Nah, dimulai itu kita tidak boleh. Tapi bagi orang-orang yang sudah terbiasa saum sunnah, sekalipun puasa itu hari Jumat datangnya, maka Kamis boleh nggak puasa Ustaz, puasa sunnah? Masih boleh bagi orang-orang yang sudah biasa. Di dalam hadisnya bagi orang-orang yang sudah terbiasa. Begitu ya. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus, apalagi di kampung punten. Banyaknya tradisi. Sumur di Kembangan, ya, bak mandi di Kembangan, mararandi gitu. Itu sebenarnya tradisi, tapi kalau dikerjakan bagus untuk mensucikan diri menyambut datangnya Ramadan. Dan yang lebih tepat lagi, bukan hanya sekedar mandi lahir, tapi mandi batin, saling memaafkan. Ya, saling memaafkan. Bahkan di Sunda ada tradisi saling memberi, munggahan. Aduh, ngirim ya makanannya rantang teh haliber rantang teh di kampung mah Bu. Haliber usina teh aya daging hayam gitunya, aya kentang, haliber rantang teh. Alhamdulillah gitu, sedekah. Nah, itu bagus. Tetapi itu tidak menjadi amalan yang wajib atau khusus. Kalau tidak melakukan itu puasanya tidak sah. Enggak ada dalil itu ya. Jadi sekali lagi tidak ada amalan khusus, tapi amalan-amalan yang memang bisa kita biasa kerjakan gitu. Ada lagi Teh Melati? Tadi pertanyaan kedua apa? Itu insya Allah sudah terjawab Ustaz tentang apa aja yang harus kita lakukan begitu ya dari pertanyaan Bu Dian untuk menyambut atau menjelang Ramadan ini supaya dapat pahala wajib maupun pahala sunnah. Ya, yang masa pandemi satu lagi ya. Bagaimana Ramadan di masa pandemi ini? Pertama, Bu, tetap kalau masih pandemi, protokol kesehatan tetap diperhatikan. Karena menjaga prokes itu amal soleh. Ya, amal soleh. Sekali lagi bukan takut meninggal, bukan takut kena COVID, bukan. Punten, Ibu pakai masker, itu untuk apa? Amal soleh sebagai bentuk daripada ikhtiar perintah Allah. Sebenarnya mah Bu, punten. Corona mah tidak takut dengan masker. Makanya ada yang pakai masker angger we kalau waktu kena corona mah kena. Bahkan pakai APD lengkap aja kalau udah waktunya kena mah kena. Ya, corona tidak takut dengan hand sanitizer. Ya. Corona tidak takut dengan jaga jarak. Tapi kita jaga jarak, pakai hand sanitizer, pakai masker. Apa? Amal soleh karena kata Allah harus ikhtiar. Kalau ada wabah. Gitu ya. Jadi amal soleh. Jadi di saat kita melaksanakan ibadah nih, pahala juga bagi kita dengan cara apa? Tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi tidak boleh takut berlebihan ya. Tidak boleh takut berlebihan dengan corona ini. Harus lebih takut ke Allah saja. Jadi jangan sampai Ramadan tahun ini, punten. Ramadan tahun ini pahala atau ibadahnya berkurang gara-gara terlalu takut dengan corona. Jangan. Ya, ibadah yang maksimal di tahun ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita benar-benar diselamatkan oleh Allah, termasuk sholat berjamaah di masjid dan lain sebagainya. Demikian Teh Melati. Amin, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya dan semoga bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat semua untuk terkait bagaimana sih persiapan kita menjelang Ramadan ini yang kemungkinannya masih dalam suasana pandemi seperti itu. Baik, Ustadz. Selanjutnya, insya Allah akan saya sampaikan beberapa informasi ya terkait tadi menyambung juga nih apa yang Ustadz sampaikan untuk poin yang keempat ya untuk mempersiapkan harta begitu ya untuk menyambut Ramadan ini. Nah, insya Allah ini dari kami juga DT Peduli sudah disampaikan sebelumnya akan ada program Tangguh Iman, yakni pembagian atau penyaluran seperangkat alat ibadah yang terdiri dari Al-Quran, Iqra, juga tasbih digital dan buku panduan Ramadan. Tujuannya ini untuk khususnya di Priangan Timur begitu ya, ada sekitar 5 lokasi terdiri di Kota Tasik, Kota Banjar, kemudian Kabupaten Tasik, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Ciamis. Nah, ini bagi sahabat-sahabat semua yang ingin gitu ya
ingin ikut nih, ingin berkontribusi. Ini insya Allah tadi juga sudah di-share, mungkin bisa di-share lagi ya terkait form komitmennya. Bagi sahabat nih yang misalkan mau ingin ikut, bisa diklik form komitmennya, atau bagi operator bisa juga ditayangkan nanti ada flyer begitu ya terkait program Tangguh Iman ini. Nah, nanti silakan untuk Baik, saya operator. tambahkan Teh Melati. Saya tambahkan Teh Melati. Kan tadi sudah niat nih dalam hati Bapak Ibu sekalian mau sedekah, Quran dan lain sebagainya. Nah, sekarang udah difasilitasi tuh oleh panitia di POM komitmen. Ibu tinggal pindahkan apa yang ada dalam hati ke dalam tulisan ya. Bapak tinggal pindahin tadi yang sudah ada dalam hati kepada tulisan. Pindahin Pak, jangan di hati terus. Ya, keluarin dalam bentuk tulisan. Maka semoga Bapak Ibu sekalian nih, yang sudah komitmen, yang sudah tadi gerentes dina hatena nya, saya mau sedekah Quran 5, saya mau sedekah Quran 3, Iqra mau 5, tasbih digital mau 10. Nah, bismillah. Sekarang saya minta Bapak Ibu ya tuliskan, pindahkan dari hati kemana? Ke tulisan. Karena ini bentuk daripada apa? Aplikasi iman. Oke. Jadi kalau imannya sudah ada, tadi sudah ada tuh iman yang membisikkan, saya mau sedekah di Ramadan. Udah ada tuh imannya. Maka iman itu aplikasikan dalam bentuk apa? Aktivitasnya. Maka sekarang tinggal ditulis di komitmen itu. Jadi jangan sampai terus disimpan di hati ya. Karena tidak akan sempurna pahalanya kalau semuanya hanya di hati. Begitu Teh Melati. Baik. Ya, alhamdulillah dikuatkan dari Ustaz ya tadi ya ada ada niat nih dari ibu-ibu semua, mungkin sahabat semua bisa langsung direalisasikan begitu ya untuk kami membuka kesempatan ada program Tangguh Iman, yaitu program tebar Al-Qur'an di beberapa titik di Priangan Timur begitu ya. Ada 5 kota kabupaten di Priangan Timur begitu. Silakan bagi para ibu, sahabat semuanya yang ingin berkontribusi dan sudah berniat tadi untuk mengklik link form yang ada di kolom chat gitu. Ataupun misalkan nanti saya nggak keburu atau saya agak bingung nih ngeklik, nanti mungkin bisa operator dituliskan call center ya, nomor call center di kolom chat, bisa nanti informasi lebih lanjut ditanya-tanya ke call centernya Detik Peduli Priangan Timur. Seperti itu. Baik sahabat. Untuk selanjutnya barangkali insya Allah kita berdoa ya Ustadz demi keberkahan, insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari awal sampai akhir apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang salah, tolong dimaafkan ya kalau ada kata-kata yang salah. Kalau ada yang salah tentang penjelasan, semoga Allah mengampuninya. Niat yang ada dalam hati Bapak Ibu semua sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu realisasikan, maka 10 kebaikan akan didapatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Tidak akan pernah berkurang harta kita yang disedekahkan. Bal yazda, kecuali akan bertambah dan bertambah. Orang meninggal tidak akan pernah bawa fisiknya harta, tapi orang meninggal akan membawa proses daripada harta itu. Dari mana harta itu didapat dan akan dikemanakan harta itu. Ya, kalau sekarang sudah dititipkan di jalan Allah, tidak usah berkecil hati. Kalau Bapak Ibu dikasih umur panjang, maka yang sudah dititipkan kepada Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Karena Allah Maha Kaya. Tidak mau Allah berhutang kepada kita. Kalau kita sekarang niat ibadah di jalan Allah, maka Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Ya, kalau kita sudah sedekah di jalan Allah, insya Allah seluruh harta kita akan dikembalikan dengan yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Rabb. Engkau masih mengaruniakan kepada kami umur panjang. Sehingga kami bisa sampai di bulan Sya'ban ini. Bahkan hanya tinggal beberapa hari lagi kami berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan. Sampaikan umur kami ya Rabb. Sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Sampaikan umur orang-orang yang kami cintai pada bulan Ramadan. Terutama ya Rabb, ibu bapak kami.
Sampaikan umur mereka pada bulan Ramadan yang akan datang, ya Rabb. Agar kami bisa berbakti kepada keduanya. Agar kami bisa berbuat baik di bulan suci kepada keduanya. Sehatkan mereka lahir dan batinnya. Mudahkan mereka segala urusannya. Husnul khotimahkan mereka akhir hidupnya. Ya Allah, sampaikan umur pasangan hidup kami pada bulan Ramadan yang akan datang. Kami ingin memuliakan pasangan hidup kami. Kami ingin membalas kebaikan-kebaikan mereka, ya Rabb. Kami ingin memuliakan dan mengangkat derajat mereka. Sebagaimana mereka selama ini sudah berjuang dan berkorban untuk kami. Sebagaimana mereka sudah bersabar menerima kekurangan-kekurangan kami. Ya Rabb, karuniakan kesempatan kepada orang-orang yang kami cintai, anak-anak kami, tetangga-tetangga kami. Ya Allah, guru-guru kami, murid-murid kami, teman kerja kami. Berikan kepada semuanya, ya Allah, umur yang barokah, kesehatan lahir dan batinnya. Ya Allah, titipkan kepada kami, ya Rabb, rizki yang halal dan barokah, agar kami bisa beramal dengan rizki yang kami miliki. Jangan biarkan hati kami, ya Rabb, mencintai dunia ini berlebihan, sehingga berat bagi kami untuk bersedekah, berat bagi kami untuk membantu orang lain. Ya Rabb, kami yakin dunia ini akan kami tinggalkan. Kami yakin dunia ini akan kami tinggalkan. Jadikan dunia ini menjadi jalan kami bertemu denganmu. Jadikan dunia ini menjadi jalan kami berjumpa denganmu. Ya Rabb, jadikan dunia ini menjadi jalan kami berjumpa dengan Rasul-Mu. Bisa berjumpa dan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabb, Engkau maha segala-galanya. Engkau maha segala-galanya. Kabulkan permohonan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Berkahi Allah sisa umur kami. Berkahi rumah tangga kami. Berkahi keluarga kami. Jauhkan, ya Rabb, dari kehidupan kami bala dan bencana. Angkat segera wabah corona ini, ya Allah. Angkat segera wabah corona ini, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya, Ibu Bapak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz untuk doanya, dan semoga apa yang kita panjatkan, apa yang kita harapkan, Allah ridho dan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, untuk selanjutnya sebelum penutup, insya Allah kita mau ada foto bersama untuk mengabadikan ya momen-momen ini kepada sahabat semua. Silakan untuk di open kameranya. Barangkali berkenan begitu ya, silakan untuk dibuka kameranya, dan mohon bantuan kepada operator, Bapak operator, untuk dibantu ya agar lebih ini, sama operator aja, diserahkan ke operator. Baik, silakan Ibu Bapak yang bisa dibuka kameranya, silakan. Ini ada 2 slide ya. Untuk yang pertama, ini di slide pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Lanjut ke slide yang kedua. Baik, 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Bapak. Bangga ke MC. Alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak operator.
Baik sahabat, tiba saatnya di ujung perjumpaan kita begitu ya pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada sahabat semua dan sebelum ditutup ada beberapa informasi yang akan Melati sampaikan ya. Yang pertama tadi untuk saya yang izin ya Teh Melati. Oh iya Ustadz, bangga. Halo Teh Melati, saya izin lebih dahulu ya karena saya ada aktivitas lagi. Nuhun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Jazakallah khair. Baik, selanjutnya ada informasi sahabat untuk tadi yang bertanya, alhamdulillah katanya ada door prize itu dari panitia buku saku. Untuk tadi Bunda Dian ya dan Pak Toto bisa diambil mungkin sambil silaturahim ke kantor DT Peduli yang di Tasikmalaya begitu ya. Insya Allah untuk info lebih lanjut nanti bisa menghubungi call centernya DT Peduli. Kemudian informasi yang kedua sahabat, insya Allah nih kita ada sedang membuka rekrutmen agen tangguh begitu ya, mungkin nanti dari operator bisa ditampilkan flyernya bagi sahabat-sahabat semua dalam rangka biasanya kita ada rekrutmen agen tangguh. Ini bisa nah ini dia flyernya ya, rekrutmen agen tangguh 2021 dari 19 Maret sampai 24 Maret persyaratannya mungkin nanti kalau di saya ngeblur ya ininya mungkin efek sinyal. Insya Allah ke grup nanti di ini ya, grup yang di WA di share dari DT insya Allah nanti ya. Nah ini silakan untuk teman-teman yang berminat untuk mengikuti agen tangguh. Nah, kemudian informasi yang kedua nih, insya Allah di DT Peduli Priangan Timur sedang ada mau open recruitment juga untuk beasiswa mahasiswa nih. Jadi bagi teman-teman mahasiswa ini ada kabar gembira juga ya. Teman-teman mahasiswa yang di IAID mungkin yang sekarang join juga yang di Unigal, insya Allah ada open recruitment beasiswa mahasiswa bulan ini insya Allah akan di launching begitu ya, akan di open. Nanti untuk informasi lebih lanjut stay connect aja sama DT Peduli ya. Untuk IG-nya bisa diikuti juga ya @peduli Tasikmalaya, atau nanti call center-nya bisa di save, atau mungkin nanti bisa boleh tanya-tanya kalau teman-teman mahasiswa punya kontak saya silahkan gitu ya terkait beasiswa ini. Nah kemudian informasi selanjutnya ini untuk mohon menginformasikannya layanan untuk DT Peduli insya Allah kami buka Senin sampai Jumat dari pukul 9 pagi sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di kantor begitu ya, karena memang agak dibatasi berhubung suasana pandemi. Dan juga untuk layanan di gerai kita juga ada di Jogja Jogja Ciamis ya, Jogja Ciamis. Buka Jumat, Sabtu, Ahad pukul 13 sampai pukul 17 insya Allah, dan juga di Asia Plaza sama pukul 13 ya mohon maaf sampai pukul 17 begitu. Nanti bisa sahabat untuk yang sedang main-main ke Asia Plaza atau ke Jogja Ciamis boleh mampir, boleh menggali informasi, tanya-tanya terkait atau mau konsultasi infak sedekah, zakat, dan tadi mungkin bagi yang belum sempat isi komitmen form untuk tanggung iman boleh sekali mampir ya. Di sana insya Allah kita bisa bertukar informasi seperti itu. Baik, itu saja mungkin ya terkait informasi. Insya Allah akan ada juga MMQ berikutnya dari DT Peduli. Biasanya di bulan depan gitu. Jadi bagi sahabat semua stay connect sama DT Peduli. Bisa di grup PA, mungkin bisa Instagram. Dan juga informasi terima kasih untuk kepada support partner kita gitu ya, di corporate ada Kopmu, DT, ada Sri Wulan Spa Muslimah, dan dari organisasi atau komunitas ada Komunitas Muslimah Al-Ifah Tasikmalaya, ada juga Lembaga Dakwah Kampus Rodatul Muttaqin Universitas Galuh Ciamis, ada Lembaga Dakwah Kampus Darul Dakwah Jamiah IAID Ciamis, dan ada Organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Ciamis. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bisa juga bekerja sama di lain kesempatan. Dan bagi sahabat semua yang mempunyai komunitas ataupun organisasi, silakan ya mungkin bisa kerjasama nanti untuk di kajian-kajian selanjutnya. Dan terima kasih
banyak juga nih kepada ibu-ibu dari Kopmu, Masya Allah luar biasa, ada yang nobar ya, senang sekali rasanya ya melihat kompak begitu ibu-ibu. Semoga senantiasa sehat walafiat untuk kita semua, teman-teman mahasiswa. Dan dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kehilafan dari Melati sebagai MC. Insya Allah kita akan bertemu kembali di kajian Majelis Manajemen Qalbu Virtual selanjutnya. Tetap connect dengan DT Peduli, tetap terkoneksi dengan kami. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf banyak salah dan khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.